lagi dengan saya, Kak Puput, yang akan menemani adik-adik dalam ibadah minggu ini. Kita akan menyapa teman-teman kita dan Tuhan Yesus dengan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Selamat Pagi Tuhan. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri pakai gerakan ya. Bagi Tuhan ku ucap terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bagi Tuhan ku ucap terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, kita akan berdoa bersama untuk mengawali ibadah minggu ini yang akan dipimpin oleh teman kita, Kenzi. Marilah kita berdoa untuk memulai awal ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami semua kesehatan, kekuatan agar pada hari ini kami semua bisa berkumpul. Tuhan Yesus, kami semua berdoa Tuhan agar nanti saat dibacakan firman-firman-Mu dapat meresap ke dalam tubuh kami dan bisa melakukan contoh-contoh yang sudah ada dalam firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami semua berdoa agar nanti dari awal sampai akhir ibadah kami semua bisa menjalankan dengan lancar tanpa ada gangguan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik masih tetap semangat kan? Kita akan nyanyikan satu buah lagu lagi yang judulnya Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Tetap semangat, pakai gerakan ya adik-adik. Ayo bangkit berdiri. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena
Sekali lagi. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau saat ini kami boleh mendengarkan cerita-Mu walaupun secara online. Ya Tuhan, pimpin kami, anak-anak-Mu, agar kami bisa mendengarkan cerita-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini dibawakan oleh Ibu Leliana. Shalom anak-anak semua, bagaimana kabar? Ibu mengucapkan selamat Natal ya. Kemarin kalian semua sudah merayakan Natal bersama dengan keluarga, baik di rumah masing-masing ataupun di kampung halaman atau di mana saja kalian berada. Ya, sekarang pada hari Minggu ini ya, kita tetap beribadah, berbakti kepada Tuhan di hari suasana yang masih dalam suasana Natal. Oke ya. Nah, adik-adik, bagaimana perayaan Natal kemarin? Apakah merasakan sukacita? Ada sesuatu yang baru di dalam kehidupan kalian? Atau kalian menemukan sesuatu yang bermakna, berharga untuk hidup kalian? Coba diperhatikan sebelah kanan, kiri, di lingkungan kalian semua. Apakah semua merasakan sukacita Natal? Ya mungkin kalian bersukacita karena apa? Bisa liburan, dapat hadiah Natal, ya, jalan-jalan dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak bisa merasakan itu semua, apakah mereka bersukacita? Bisa saja. Mungkin kita yang akan mendatangkan sukacita buat mereka. Caranya bagaimana? Nah, firman Tuhan kali ini ya akan menunjukkan, memberitahukan kepada kita sekalian apa yang harus kita lakukan. Kita akan baca bersama ya. Lukas 2 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-40. Nah, ini kan ayatnya panjang tuh, banyak. Jadi Ibu tidak akan baca sendiri, dibantu kalian ya. Yang mulai dari ayat 22 dibaca oleh siapa ya? Oleh Dayu, oleh Triksi ya. Atau kalian boleh baca di rumah masing-masing ya. Tapi berganti-ganti. Nah, nanti
Itu dibaca dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-28. Selanjutnya ayat 29 sampai dengan ayat 36 diganti laki-laki. Krishna, Prabu, Rado, siapa lagi ya? Cesar atau siapapun juga, atau Naomi ya. Nah, dibaca selanjutnya nanti ibu yang akan menyelesaikan dari ayat 36 sampai dengan ayat 40. Kita baca ya. Silakan dimulai dari ayat 22. Selanjutnya ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya.
Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian ya firman Tuhan pada saat ini, di mana menceritakan ada seorang yang sudah sangat tua sekali ya, dua orang ya, kakek Simeon dan nenek Hana. Mereka berdua menanti-nantikan kedatangan Sang Juru Selamat Mesias itu yang diharapkan akan memberikan kelepasan, akan memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka selanjutnya. Dan tidak hanya untuk kehidupan nenek Hana dan kakek Simeon, tapi untuk kehidupan semua umat manusia yang saat itu dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Ya, maka ketika datang ke bait Allah, Yesus bersama kedua orang tuanya datang ke bait Allah, dan Simeon bertemu, Hana juga bertemu, mengetahui kalau anak itu adalah Yesus Juru Selamat, Sang Mesias yang selama ini dinanti-nanti, sangat bersukacita. Mereka kemudian memuji Tuhan, ya Tuhan, puji Tuhan, sekarang aku rela pergi. Artinya rela pergi, ya nggak apa-apa lah kalau saat itu mereka pergi dalam arti pulang ke rumah Bapa di surga. Bapa sudah bertemu dengan Tuhan, mengucapkan terima kasih, puji syukur. Nah, kedua orang kakek dan nenek ini sangat bersukacita. Karena apa? Harapan mereka akan datangnya kelepasan yang akan dilakukan oleh Sang Mesias Juru Selamat akan menjadi kenyataan. Itulah sukacita. Makanya kemudian mereka berdua memuji Tuhan. Walaupun mereka semua sudah lanjut umurnya, mereka memuji Tuhan, bersukacita, dan mewartakan kabar itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, di bait Allah, di rumah, atau di mana saja Simeon dan Hana berada. Nah, sekarang untuk kita, untuk adik-adik, ya, memang saat itu kita tidak bisa, sekarang ini kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung seperti kakek Simeon dan nenek Hana, tetapi kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat yang akan membawa kelepasan kepada kita. Di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan? Ya, seperti tadi pula dikatakan, kita bisa melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atau di mana saja kita berada. Adakah kalian menemukan kepedulian, cinta dan kasih, di mana kemudian orang itu bersukacita? Apalagi di situasi sekarang ini ya, di mana pandemi virus COVID-19 masih melanda. Kalian melihat betapa besar perjuangan para perawat, para dokter, ya, para tenaga-tenaga medis yang berjuang sepenuh tenaga mereka, sekuat tenaga mereka untuk merawat para perawat yang kena COVID, para pasien yang kena COVID-19. Bahkan ada sampai yang meninggal dunia. Disitulah kita melihat Tuhan, kasih sayang Tuhan untuk seluruh umat manusia. Juga ketika memberi makan kepada orang yang lapar, kita menolong kepada orang yang sedang kesusahan, ya, kita memberikan sesuatu, meminjamkan sesuatu kepada teman-teman kita. Itulah kemudian sukacita. Kita bisa menolong mereka, kita juga bisa menghormati kedua orang tua kita, menyayangi mereka, menyayangi kakak dan adik kita, ya. Nah, di dalam Natal ini marilah kita berbagi sukacita, kita memberikan kasih sayang, memberikan kepedulian kita kepada orang lain, kepada teman-teman kita, kepada ayah ibu kita, seperti Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan bagi kita, dengan harapan apa? Semua orang akan merasakan sukacita seperti yang kita rasakan. Nah, adik-adik, ya, itulah cerita Natal, itulah
firman Tuhan kita dengar bersama pada saat ini. Mari kita laksanakan ya, di dalam suasana liburan ini, di mana kita sedang berjalan-jalan, di mana kita sedang bersukacita bersama keluarga. Jangan lupa sukacita kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga semua orang merasakan sukacita dan damai dari Sang Mesias, Juru Selamat kita. Akhirnya, selamat merayakan Natal, selamat menyambut Tahun Baru. Salam. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita bukan? Nah, sekarang tiba saatnya kita beraktivitas. Silakan disimak. Adik-adik, kali ini kita akan membuat seorang kakek yang bernama Simeon dan seorang nenek yang bernama Hana. Nih, kita siapkan bahan-bahannya ya adik-adik. Yang utama adalah kertas origami, warnanya boleh apa saja. Lalu lem, pensil, lalu kapas. Dan tak lupa kita nanti butuh cetakan membuat lingkaran. Lingkaran ini adik-adik ya. Kalau Mbak Hera nanti akan menggunakan mangkok kecil ini untuk membuat kepala dan badannya kakek Simeon dan Hana yang selalu berharap akan kasih Tuhan sampai akhirnya mereka nanti tua. Yuk adik-adik, kita akan mulai membuat kepalanya dan badannya. Nanti kita akan coba lingkari kertas origami ini sesuai dengan lingkaran yang ada adik-adik miliki. Setelah membentuk lingkaran, oh iya tadi lupa ya, kita butuh apa lagi adik-adik? Gunting untuk memotong hasil lingkaran yang ada nanti setelah kita ceplak pakai lingkaran tadi. Nah, ini nanti kita akan gunting sesuai lingkaran yang adik-adik miliki ya. Nah, sambil menggunting nanti minta tolong bantuan mama ataupun papa ya. Setelah digunting, kita butuh kepalanya 1, 2, 3, 4. Jadi kita butuh 4 lingkaran. Mbak Era tadi udah menggunting lingkarannya. Tuh, ada 1, ada 2, 3, dan 4 ya. Ada 4 lingkaran. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama kita butuh badannya adik-adik. Nah, badannya ini tidak semua lingkaran ya. Jadi kita mengambil beberapa saja. Nah, ini ya dilipat dikit. Caranya begini. Kita lipat dikit. Ini badannya ya adik-adik. Kita butuh badannya. Satu lagi nih untuk badannya Ibu Hana. Nanti Mbera akan bikin badannya Bapak Simeon dengan warna hijau dan Bu Hana menggunakan warna merah. Nih, ini yang kita tekuk setelah kita lipat. Lalu kita gunting. Satu lagi yang warna hijau untuk Bapak Simeon. Kita lem.
kasih lem full ya adik-adik, supaya kuat, nanti nggak copot-copot. Kita tempel di sini. Kita ambil lagi yang buat badannya Ibu Hana. Olesin rata ya, biar kuat. Kita tempel lagi di sampingnya. Satu, dua. Nah, sudah ada 2. Sekarang kita tempel apa lagi? Kepala. Nah, kita tempel kepalanya Bapak Simeon. Nah, setelah tertempel adik-adik kepala Bapak Simeon, sekarang kita tempel kembali untuk kepalanya Ibu Hana. Yang rata ya adik-adik ya. Sekarang kita tempel kembali. Oke. Sudah dua-duanya tertempel. Sekarang untuk Bu Hana pembedanya nanti Mera bikin bagian kerahnya Bu Hana. Nih ada rendanya, bisa diselipin di bawah kepalanya sini. Nih, oke, itu ya adik-adik ya. Dan satu lagi adik-adik, untuk Bu Hana nanti kita tambahkan telinganya. Bisa ditambahkan buat anting-anting. Nih, kecil saja. Kanan kiri ya. Oke, sudah. Sekarang kita perlu apa lagi adik-adik? Biar berbeda lagi. Butuh rambut ya. Oke, kita mulai kasih rambut. Boleh dikasih gaya-gaya, ada jambulnya buat si kakek ini ya. Kakek siapa tadi? Ayo, kakek Simeon. Begini, boleh juga kasih kanan kiri. Aduh, nyangkut lagi ya. Sabar ya. Bebas aja adik-adik kasih rambutnya. Yang penting keren hasilnya ya kan? Ya dong. Begini Mbak, boleh nggak? Boleh. Yang penting keren. Kalau buat Bu Hana, karena dia perempuan, aku bikin rambutnya yang banyak ya adik-adik ya. Nah, dari sini aku kasih dia. Nah, di sini boleh tempel-tempel. Kreasi adik-adik ya.
Nanti tempel-tempel pasti hasilnya juga tetap keren kok. Sampai akhirnya deket bawah sini ya, boleh ya? Boleh. Hasilnya tetap keren. Di sini juga boleh. Aku kasih bagian atasnya lagi ya kira-kira biar seru. Ini loh, ada kondenya kayaknya nih di bagian atas. Begini. Nah, setelah jadi semua, kita boleh kasih mata dan mulut. Kasih mata dan mulut. Oke. Seperti yang tadi nih. Ada mata, ada mulut. Ini matanya. Ini mulutnya. Jangan lupa ya tersenyum, bikin yang keren. Mbak, aku mau buat kumis, boleh nggak Mbak? Boleh. Nah, adik-adik, kita bisa tempel kumisnya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi deh. Ini Bapak Simeon dan Ibu Hana yang selalu setia sampai umurnya tua. Selamat beraktivitas adik-adik. Buat yang bagus ya, setelah itu difoto. Kirimkan ke mbak-mbak sekolah minggu biar masuk di minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita Tuhan, dan sudah beraktivitas. Sekarang sebelum kita akhiri ibadah ini, kita nyanyi satu buah lagu lagi, yaitu adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah online minggu ini
Tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk menutup ibadah ini yang akan dipimpin oleh teman kita, Kalista. Tuhan Yesus, terima kasih buat pimpinan Tuhan atas ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah minggu ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.